Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu rekan-rekan semuanya? Kembali bersama saya Asrizal. Sekarang saya ingin kembali berbagi dengan Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan semuanya, tentang bagaimana cara membuat daftar isi yang benar dan rapi. Nah Bapak Ibu, sehari-hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ada yang kuliah, ada yang sekolah, bahkan ada juga yang bekerja. Nah, semua kegiatan-kegiatan kita itu Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, tentu ada kegiatan yang membutuhkan kita membuat berbagai dokumen. Misalnya bagi yang kuliah, kita dituntut membuat skripsi, membuat tesis, membuat disertasi, kemudian ada juga yang ditugaskan membuat makalah, membuat PTK, membuat laporan, membuat jurnal, membuat proposal, dan lain-lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, semua dokumen-dokumen yang ditugaskan kepada kita tersebut tentu harus dalam keadaan benar dan rapi, baik tata tulisnya maupun susunan fontnya, batas kertasnya harus rapi semuanya Bapak Ibu. Nah, kali ini saya akan membahas fokus kepada bagaimana cara membuat daftar isi yang benar dan rapi. Nah, Bapak Ibu di sini ini adalah contoh daftar isi yang sudah saya buat Bapak Ibu. Nanti saya contohkan dari awal sampai akhir kembali. Nah, ini sangat detail saya buat Bapak Ibu. Mulai dari di sini, ini halaman depannya, halaman pengantar sampai daftar lampiran. Kemudian ini ada bab 1 pendahuluan, lengkap bagiannya. Nah, Bapak Ibu, daftar isi ini kadang-kadang orang menganggap sepele Bapak Ibu. Tetapi untuk membuat seperti ini, banyak juga orang yang tidak tahu. Kadang-kadang orang titik-titik itu dibuat saja titik-titik banyak-banyak. Udah dipastikan tidak rapi di ujung ini. Bagaimana kita membuat titik-titik ini rapi? Hanya satu kali tap saja Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam pertemuan kali ini saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, bagaimana cara membuat daftar isi yang benar dan rapi untuk sebuah dokumen yang sangat resmi, sehingga daftar isi kita ini akan terlihat sangat rapi, sangat indah, sangat cantik. Oke Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, sebelum kita masuk ke tutorialnya, mohon dukungan dari Bapak Ibu rekan-rekan semuanya untuk subscribe video saya ini, dan jangan lupa juga Bapak Ibu tekan tombol like and share-nya Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa juga tekan tombol lonceng supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan dengan video-video tutorial saya berikutnya. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke Bapak Ibu, kita mulai dengan masuk ke aplikasi Microsoft Word Bapak Ibu. Saya klik ini, saya klik Microsoft Word. Nah, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan yang pertama Bapak Ibu? Kita klik lagi di sini satu kali. Nah, berikut Bapak Ibu, kita tengah-tengahkan kursor kita ini dengan cara klik home, maka kemudian klik rata tengah atau center untuk membuat judul daftar isi. Oke Bapak Ibu, langsung saya ketik, tekan caps lock di keyboard supaya nanti tulisan Bapak Ibu semua jenis tulisan berbentuk kapital atau huruf besar. Saya ketik Bapak Ibu, daftar isi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau ingin saya bold tulisannya Bapak Ibu atau tebal, saya blok ini. Saya klik bold atau Ctrl B. Klik di sini Bapak Ibu, tebal kan? Kemudian saya klik di sini lagi. Saya tekan enter 2 kali atau 3 kali juga bisa, lebih bagus.
Kemudian saya ambil rata kiri dan kanan atau justify. Saya klik ini. Kemudian saya buang bolnya. Nah, Bapak Ibu, dalam sebuah laporan atau dalam sebuah skripsi, disertasi, atau tesis, atau laporan, jurnal, dan semuanya, makalah juga Bapak Ibu, setelah daftar isi, maka harus dibuat di sini halaman pengesahan. Nah, Bapak Ibu, setelah kita ketikkan halaman pengesahan, ingat kursor Bapak Ibu harus masih berada di halaman pengesahan ini. Jangan keluar-keluar, harus berada di tulisan halaman pengesahan ini. Kemudian Bapak Ibu kita setting tabulasi. Seperti ini, di sudut kiri atas ada tabulasi, tombol tabulasi. Ini saya klik-klik beberapa kali, berubah dia setiap diklik. Nah, saya pilih yang sikunya ke kiri atau huruf L tapi arahnya ke kiri, seperti ini. Kemudian saya klik satu kali di angka 13 pada ruler, 13 cm. Kemudian Bapak Ibu saya klik satu kali lagi di ruler. Nah, seperti itu, muncul L-nya kembali atau siku ke kirinya kembali. Kemudian agak saya tarik ke kanan sedikit. Anggaplah siku yang pertama atau L yang pertama berada di angka 13, kemudian L yang kedua atau siku yang kedua berada pada 13,75. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingat kursor Bapak Ibu harus masih berada pada halaman pengesahan, tulisan halaman pengesahan ini. Kemudian cara selanjutnya, langkah selanjutnya Bapak Ibu, saya klik ganda siku atau L yang berada pada angka 13. Saya klik dua kali, cepat. Nah, muncullah kotak dialog tabulasi. Artinya di sini kita bisa memilih. Saya ambil yang 13, artinya saya membuat titik-titik sampai angka 13 cm. Kemudian jenis titik-titiknya saya ambil yang nomor 2. Kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita tidak perlu membuat titik-titik banyak seperti ini. Cukup kita tekan tombol tab satu kali di keyboard seperti ini. Nah, satu kali saja. Kemudian untuk nomor halamannya kita tekan tab satu kali lagi. Nah, seperti itu. Jadi untuk halaman pengesahan ini nomor halamannya yaitu I kecil. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu tekan Enter di keyboard. Nah, untuk di bawah ini kita ketikkan kata pengantar seperti itu. Kemudian juga langsung kita tekan tombol tab di keyboard. Kemudian tab satu kali lagi. Kemudian kita buat I kecil 2. Kemudian tekan Enter lagi di keyboard. Kemudian ketikkan di sini daftar isi. Nah, lanjut seperti tadi, tekan tombol tab di keyboard, kemudian tab satu kali lagi, kemudian ketikkan I3, berarti nomor halamannya I3. Kemudian saya tekan Enter di keyboard, kemudian kita ketikkan di sini daftar tabel. Kemudian saya tekan tombol tab di keyboard, tab satu kali lagi, saya ketikkan di sini 4 Romawi kecil. Kemudian saya tekan tab di Enter di keyboard, kemudian saya ketikkan di sini daftar lampiran. Kemudian saya tekan tab lagi satu kali di keyboard untuk membuat titik-titiknya, karena sudah saya buat tadi pas lurus di angka 13 ini Bapak Ibu. Nah, ini lurus di angka 13 seperti ini. Kemudian saya tekan tab satu kali lagi di keyboard. Ini saya buat angka 5 Romawi, angka Romawi kecilnya. Kemudian Bapak Ibu kita enter lagi ke bawah. Seperti itu.
Kemudian kita buat numbering atau penomoran. Tentu yang pertama untuk daftar di sini penomorannya adalah A besar. Saya klik ini. Saya ambil A besar seperti ini. Kemudian saya geser ini ke kiri sesuai dengan keinginan kita supaya rapi seperti itu. Nah, Bapak Ibu, pada penomoran A besar ini atau huruf A besar ini, Bapak Ibu, harus saya pasangkan kembali simbol tabulasi agar tulisan-tulisan setelah huruf A besar ini tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Jadi untuk menahannya harus dipasangkan kembali simbol tabulasi. Nah, simbol tabulasinya masih seperti ini, Bapak Ibu, gambar siku-siku yang mengarah ke kiri atau huruf L yang mengarah ke kiri. Nah, cara memasangkannya Bapak Ibu, saya klik saja di sini satu kali. Nah, seperti itu. Kemudian saya tarik ke kiri, yaitu menyesuaikan ke huruf A seperti itu. Artinya disitulah nanti awal dari mengetik bab 1, yaitu pendahuluan. Nah, langsung saya ketikkan Bapak Ibu bab 1 pendahuluan. Kemudian saya tekan tombol enter di keyboard. Nah, untuk membuang huruf B, tekan backspace untuk menghapus seperti itu. Nah, untuk nomor 1, bagian dari bab 1 ini kita klik numbering lagi. Kemudian kita ambil yang 1, 2, 3 ini. Nah, kita setting lagi. Seperti ini. Kemudian kita rapikan angka 1-nya. Kemudian kita butuh lagi satu lagi tabulasi L ini, yang sikunya ke kiri ini. Saya klik aja di sini dulu. Kemudian saya tarik sesuai dengan batas kursor ini. Seperti itu. Nah, ternyata dempet. Kita lepas. Nah, artinya dempet lah antara inden dengan siku tabulasinya ini. Kalau tidak dibuat satu lagi di sini, maka terjadilah nanti bergeserlah tulisan setelah angka 1 ini. Jadi kita ketikkan saja di sini latar belakang seperti itu. Kemudian tidak sulit-sulit Bapak Ibu, langsung tekan saja tombol tab di keyboard seperti itu. Kemudian tab 1 kali lagi untuk nomor halaman, ketikkan nomor 1 berarti halaman 1. Untuk yang nomor 2, tekan aja enter di keyboard. Kita buat di sini identifikasi masalah. Seperti itu. Nah, caranya lagi Bapak Ibu sama saja. Tekan tombol tab di keyboard. Tab 1 kali lagi. Tekan angka 3, berarti halaman 3. Tekan tombol enter di keyboard. Kemudian lanjutkan ketik di sini rumusan masalah. Kemudian tekan lagi tombol tab di keyboard. Tab 1 kali lagi, maka di sini ketikkan halaman 5. Tekan tombol enter di keyboard. Nah, untuk bab 2 kita harus backface ini atau hapus nomor 4 seperti ini. Nah, untuk bab 2 kita klik bab 2 ini seperti ini, terserah lah. Yang penting di tulisan bab 2 ini kita klik format painter, artinya kita tidak perlu lagi membuat B. Kita klik aja format painter. Ingat sekali lagi, Anda harus klik di bab 1 ini atau di poin A, supaya poin A nanti dilanjutkan dengan poin B. Ingat berada di poin A. Saya klik, kemudian saya klikkan di bawah nomor 3. Muncul kuas seperti ini. Nomor B dia. Berarti nomor B ini kita ketikkan di sini adalah bab 2. Bab 2 seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, kita ketikkan langsung di sini teoritis, kajian teoritis. Kajian
teoritis. Nah, ini kita tekan aja enter Bapak Ibu, karena ini tidak perlu pakai nomor halaman. Kita buang dengan backspace nomor C ini. Kemudian di sini kita setting lagi penomoran. Kita klik di sini numbering, kita ambil 1 2 3 nih lagi, 1 2 3. Kita klik, kita geser lagi seperti ini ke kiri, kita rapikan lagi angka satunya. Kemudian kita butuh lagi tabulasi supaya jangan bergeser dia. Ini tabulasinya tetap L mengarah ke kiri atau siku mengarah ke kiri. Saya klik aja di sini. Kemudian saya rapikan kembali. Saya geser tabulasi saya ini ke kiri, sejajar dengan angka yang ada di atas itu, supaya nanti tulisan setelah angka 1 ini tidak bergeser-geser. Nah, di sini kita ketikkan Bapak Ibu model pembelajaran kooperatif. Nah, Bapak Ibu langsung saja tekan tombol tab di keyboard, akan rapi dia begitu seperti itu. Nah, rapi langsung. Nah, saya tekan tab 1 kali lagi. Kemudian diketikkan di situ angka 9, berarti halaman 9. Tekan enter di keyboard. Saya ketikkan di sini model pembelajaran kooperatif tipe start. Model pembelajaran kooperatif tipe start. Kemudian saya tekan tombol enter. Nah, untuk bagian dari nomor 2 ini adalah ABC lagi. Saya hapus lagi nomor angka 3 ini. Saya tekan backspace di keyboard. Nah, untuk bagian dari nomor 2 ini adalah ABC. Saya klik numbering lagi. Saya ambil ABC-nya yang kecil seperti ini. Karena kenapa? Begitu tata tulis yang ada di Indonesia. Standar ini standar sekali, standar skripsi ini, standar tesis ini. Saya klik ini. Kemudian saya geser ke kiri lagi. Seperti ini. Nah, sebelum saya geser, saya buang dulu tabulasi ini. Cara membuang tabulasi, saya klik tahan, geser ke bawah. Maka terbuanglah tabulasinya. Kemudian saya geser ke kiri sesuai dengan keinginan kita. Kemudian rapikan huruf A-nya seperti ini. Ke kanan sedikit. Kemudian kita buat tabulasi lagi supaya jangan bergeser tulisan setelah huruf A. Saya klik 1 kali lagi di sini. Ingat tabulasinya masih berada seperti L mengarah ke kiri atau siku mengarah ke kiri. Saya klik di sini. Kemudian saya tarik ke kiri sedikit sesuai dengan keinginan saya. Cukup begitu saja. Supaya tulisan setelah huruf A, numbering A ini tidak bergeser. Nah, langsung saja saya ketikkan pengertian kooperatif tipe start. Nah, pada kondisi seperti ini langsung saja tekan tombol tab di keyboard untuk membuat titik-titiknya. Nah, seperti itu. Tekan 1 kali lagi. Nah, di sini saya buatkan halaman 11. Tekan enter untuk selanjutnya. Langsung saja ketikkan jenis kooperatif tipe start. Kemudian langsung saja seperti tadi, tekan tombol tab di keyboard. Tab 1 kali lagi. Nah, di sini saya ketikkan misalnya halaman 15. Saya tekan enter di keyboard. Berikutnya saya ketikkan di sini manfaat kooperatif tipe start. Nah, kemudian saya tekan saja tombol tab di keyboard 1 kali lagi, tab 1 kali lagi.
Nah, di sini saya ketikkan angka 17. Kemudian saya tekan enter satu kali lagi. Nah, ini dilanjutkan dengan angka 3, maka harus saya hapus dulu nomor D ini dengan backspace satu kali lagi, backspace satu kali lagi. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk melanjutkan nomor 3, tidak perlu kita numbering nomor 3-nya. Seperti tadi, klik saja nomor 2, kemudian klik format pointer, kemudian akan muncul kuas seperti ini, klikkan saja di bawah. Nah, maka muncul nomor 3 di situ. Langsung kita ketikkan di sini pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini dalam kurung tik. Nah, ini tidak kita pakai nomor halaman karena ini memiliki bagian-bagian juga seperti ABC di atas. Saya tekan aja enter. Kemudian saya buang angka 4 dengan backspace. Nah, di sini saya ulangi numbering. Ini standar Indonesia. Saya klik ini. Kemudian saya ambil ABC ini. Kemudian saya rapikan kembali. Sini saya rapikan kembali. Nah, sebelum saya rapikan ini, kita buang saja tabulasinya ini. Kita buang saja tabulasinya. Nah, kemudian kita rapikan kembali. Seperti itu. Kemudian di sini kita ketikkan. Nah, sebelum kita ketikkan, ingat setelah kita membuat penomoran baru, kita harus tambahkan tabulasi lagi. Ingat tabulasinya masih siku ke kiri. Saya klik di sini. Kemudian saya rapikan sama dengan huruf ABC di atas. Nah, barulah saya ketikkan di sini pengertian tik. Pengertian tik. Kemudian saya tekan tab di keyboard. Tab satu kali lagi. Nah, di sini saya ketikkan angka 19. Tambah tekan enter di keyboard. Kemudian di sini saya ketikkan ruang lingkup tik. Ruang lingkup tik. Kemudian saya tekan tab di keyboard, tab satu kali lagi. Saya tekan di sini angka 20. Kemudian lagi saya tekan enter lagi di keyboard. Nah, ternyata yang C ini memiliki bagian lagi. Maka yang C ini saya ketikkan di sini saja begini. Manfaat tik. Nah, ini tidak saya kasih nomor halaman. Saya tekan aja enter. Kemudian saya hapus dengan backspace nomor D ini. Saya ulang lagi membuat numbering. Numberingnya tentu sesuai dengan standar Indonesia. Kita klik nih. Kemudian kita ambil 1, 2, 3 kurung. Seperti itu. Kita buang aja tabulasi ini dulu di atas. Kita buang. Ini. Kemudian kita geser ke kiri, kita sesuaikan. Nah, angka 1 kurung ini saya rapikan dengan huruf C. Seperti itu. Kemudian kita buat tabulasi setelah numbering angka 1. Saya klik di sini lagi. Seperti itu. Kemudian saya geser ke kiri sesuai dengan kesukaan kita. Nah, bagian itu saya buat di sini manfaat tik dalam pendidikan. Seperti itu. Saya tekan langsung saja tab satu kali di keyboard, tab satu kali lagi. Nah, saya buat di sini halaman 21. Untuk selanjutnya saya tekan enter di keyboard. Saya buat di sini manfaat tik dalam perdagangan. Manfaat tik dalam perdagangan.
dagangan. Kemudian saya tekan tab 1 kali lagi di keyboard, tab 1 kali lagi. Nah, di sini saya ketikkan halaman 22. Saya tekan enter di keyboard lagi. Saya ketikkan di sini manfaat tik dalam transportasi. Kemudian lagi saya tekan tab di keyboard, 1 kali lagi tab di keyboard. Di sini kemudian saya ketikkan angka 24. Kemudian saya tekan enter di keyboard. Nah, selanjutnya disambung angka 4. Angka 4-nya angka 4 sesuai dengan teknologi informasi di atas. Saya hapus saja angka 4 ini, backpaste 1 kali lagi, backpaste 1 kali lagi. Nah, kemudian untuk melanjutkan nomor 4, tidak perlu saya ketikkan atau saya buat numbering lagi supaya lurus dengan di atas 1, 2, 3. Maka saya klik di penomoran nomor 3 ini. Ingat, kursor harus berada di nomor 3 ini. Kemudian saya klik format pointer, muncul kuas di sini. Kemudian saya klikkan di bawah angka ini. Nah, muncul nomor 4 lurus kan? Nah, langsung saja saya ketikkan di sini hasil belajar. Hasil belajar. Nah, ini pada poin 4. Langsung saja saya tekan tab di keyboard 1 kali, tab 1 kali lagi. Nah, di sini saya ketikkan angka 25, nomor halaman 25. Saya tekan enter di keyboard. Nah, saya ketikkan di sini kerangka konseptual. Kerangka konseptual. Kemudian saya tekan tab di keyboard, tab 1 lagi, maka di sini saya ketikkan nomor halaman 30. Kemudian saya tekan enter di keyboard. Kemudian saya hapus dengan backpaste nomor 6, backpaste lagi. Nah, di sini saya masukkan lagi, saya tuliskan lagi poin C, yaitu bab 3. Saya klik ini. Nomor B, saya klik format pointer. Kita ingin membuat bab 3 sama lurus dengan bab 2. Saya klik ini. Nah, C, kita ketikkan di sini bab 3. Kemudian tulisannya yaitu metode penelitian. Metode penelitian. Kemudian tidak perlu saya buat nomor halaman di sini karena ada bagiannya. Saya enter di keyboard, saya hapus dengan backpaste 1 kali lagi. Kemudian saya buat nomor halaman lagi di sini. Kemudian saya buat lagi numbering di sini. Saya ambil ini 1, 2, 3. Kemudian saya rapikan kembali. Kemudian saya rapikan angka 1-nya seperti ini. Kemudian saya buat tabulasi lagi. Ingat, ini tabulasinya tetap siku ke kiri. Saya klik ini. Kemudian saya geser sama lurus dengan angka 1 di atas. Nah, seperti itu supaya tulisan-tulisan setelah angka 1 tidak bergeser. Di sini saya buat jenis penelitian. Jenis penelitian. Kemudian saya tekan tab 1 kali lagi di keyboard, tab 1 kali lagi di keyboard. Nah, kemudian di sini saya buat halaman 35. Saya tekan tab, kemudian saya tekan enter di keyboard. Kemudian saya ketikkan di sini setting penelitian. Saya tekan tombol tab di keyboard, tab di keyboard. Kemudian saya ketikkan di sini angka halaman 40. Saya tekan enter di keyboard. Kemudian saya buat di sini jenis dan sumber data. Saya tekan tab di keyboard, tab lagi di keyboard. Kemudian di sini saya buat di sini halaman 45 seperti itu.
Saya tekan lagi enter di keyboard. Kemudian saya hapus nomor 4 dengan backspace. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kemudian bab 4 ini saya anggap saja bab 4 ini adalah simpulan dan saran. Nah, Bapak Ibu, simpulan dan sarannya seperti ini. Saya klik lagi poin C besar bab 3. Saya klik format painter. Kemudian saya klikkan di bawah ini. Seperti itu. Kemudian saya buat di sini bab 4, yaitu simpulan dan saran. Seperti itu. Kemudian saya tekan enter di keyboard. Kemudian saya buang huruf E dengan backspace. Kemudian di sini saya buat di sini numbering lagi. Saya klik di sini. Sambil 1 2 3. Kemudian saya geser ke kiri indennya. Ini saya rapikan angka 1 sama lurus di atas. Kemudian saya butuh lagi tabulasi. Tetap L-nya atau sikunya ke kiri. Saya klik di sini. Kemudian saya tarik ke kiri sama lurus dengan numbering di atas. Supaya tidak bergeser-geser tulisan setelah angka 1. Saya buat di sini simpulan. Saya tekan tab di keyboard, kemudian di sini saya ketikkan angka 50. Kemudian di sini nomor 2 saya ketikkan di sini saran. Saya tekan tab di keyboard, saya buat di sini 51. Nah, kemudian saya tekan enter di keyboard, Nah, di bawahnya saya buat di sini biasanya lampiran, kemudian daftar pustaka. Nah, begitu. Ini lihat sangat rapi titik-titiknya. Kalau kita buat titik-titik satu-satu, udahlah kita lambat, kemudian tidak rapi. Kalau ini rapi, benar-benar rapi. Nah, berkat ada tabulasi, maka rapilah dia semuanya ini. Kemudian supaya lebih rapi, yang lazim ini di blok kita tebalkan. Seperti itu, ini kita blok, kita tebalkan. Kita blok, kita tebalkan. Nah, ini bab 1 kita blok, kita tebalkan. Seperti itu. Bab 2 kita blok, kita tebalkan. Kemudian bab 3 kita blok, kita tebalkan. Bab 4 kita blok, kita tebalkan. Kemudian lampiran dan daftar pustaka kita tebalkan. Nah, Bapak Ibu coba lihat, benar-benar rapi ini. Mulai dari tulisannya di atas sangat rapi, kemudian nomornya di atas, nomor halaman rapi sampai ke bawah nomor halamannya ini rapi sekali. Kemudian di sini mulai dari bagian terbesar A, B, C, D besar sampai bagian 1 2 3-nya, sampai pembagian dari 1 2 3 itu adalah A, B, C-nya. Kemudian lagi 1 2 3 A, B, C itu tambah lagi bagiannya 1 kurung 2 kurung 3 kurung sampai seterusnya. Karena ini adalah format standar di Indonesia. Nah, beginilah Bapak Ibu betapa rapinya daftar isi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kadang-kadang orang menganggap daftar isi ini adalah sepele. Memang sepele kesannya. Orang menganggap buat aja titik-titik banyak-banyak di sini. Boleh saja, tapi tidak akan rapi. Udahlah kita lambat bekerja, repot, kemudian tidak pula rapi. Ujung dari titik-titik ini tidak akan rapi. Maka gunakanlah cara ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang sedang membuat skripsi, tesis,
disertasi, makalah, PTK, laporan, jurnal, atau proposal, dan lain-lain segalanya yang berhubungan dengan dokumen resmi atau karya tulis, maka ikutilah video tutorial saya ini Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, ilmu kecil ini memang belum sempurna, setidaknya bisa menjadi pembanding lah bagi Bapak Ibu rekan-rekan jika membuat sebuah karya tulis untuk di bidang pembuatan daftar isi ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak rapi daftar isinya, pasti akan dicoret-coret oleh dosennya. Apalagi kalau kita dosen pembimbingnya seorang profesor. Oke Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan atau komentar silakan berkomentar di kolom komentar video YouTube saya ini. Dan kalau Bapak Ibu butuh daftar isi ini, juga saya tempelkan di deskripsi dari video YouTube saya ini. Silahkan nanti di-download dan disesuaikan, atau Bapak Ibu edit lagi juga boleh. Silahkan, saya izinkan ini Bapak Ibu. Demikian saja Bapak Ibu tutorial singkat dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.